Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana update energinya saat ini. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama, di sini kita akan melihat bagaimana energinya saat ini ya, seseorang yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Dan untuk deck yang kedua, kita cross check dengan energimu sendiri. Untuk deck yang kedua, silakan betul-betul diperhatikan apa yang ada di tebaran deck yang kedua ini. Apakah sesuai dengan apa yang dirimu rasakan dengan seseorang yang ada di deck yang pertama? Jika tidak sesuai, artinya ini bukan energimu. Jadi mohon maaf, silahkan di skip, berganti dengan tayangan yang lain yang lebih bermanfaat ya. Saya menyarankan agar tidak buang-buang waktu, lebih baik disaksikan terlebih dahulu deck yang kedua untuk menentukan apakah akan lanjut ataukah skip ya. Oke, untuk deck yang ketiga kita akan melihat potensi dari bagaimana hubungan ini. Gambarannya seperti apa? Kita ambil deck yang pertama. Semoga yang ada di ilustrasi tebaran deck yang pertama ini adalah betul energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana update energinya saat ini. Dia yang ada di pikiranmu saat ini. Kita lihat energinya di deck yang pertama. Prince of Swords, lalu ada the Devil, Nine of Swords, the Hangman, dan Princess of Swords di sini. Prince of Swords dan the Devil ya, di sini dikatakan seseorang yang kita lihat update energinya saat ini ya. Dia memiliki ketertarikan secara seksual kepada lawan jenis dan itu adalah hal yang sangat sulit untuk dia kendalikan ya. Di kartu yang pertama, Prince of Swords di sini. Pada saat dia melihat tampilan visual ya dari lawan jenis, maka dia secara sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja ya, dia akan langsung compare dengan pasangannya ya, atau orang yang ada di dekatnya ya. Dan pada saat dia memiliki kekaguman ya dari apa yang dilihat di luar dari pasangannya ya, maka dia akan sulit untuk mengendalikan ketertarikannya atau kekagumannya tersebut. Di kartu yang kedua ada the Devil di sini. Ini seperti perasaan yang mengikat dia ya. Jadi dia seperti merasa terbelenggu sebenarnya ya di sini ya. Kalau dilihat energi dari deck yang kedua, ini seperti candu ya untuk dia ya. Jadi ibaratnya seperti seseorang yang sulit untuk merasakan kenyang padahal sudah berkali-kali makan ya. Dan pada saat dia sudah mencicipi hidangan satu ya, kemudian dia seharusnya kenyang dengan apa yang disajikan tersebut, tapi ternyata dia masih ingin menikmati hidangan yang lain ya. Dan ini sebenarnya menyiksa dia ya. Di kartu ketiga Nine of Swords, pada saat dia beristirahat di malam hari ya, dia berada di dalam kesadaran dan dia merenung ya dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya ya. Di sini dia pun juga merasa bahwa ini adalah hal yang membuat dia tidak nyaman karena ini hal yang sulit dia kendalikan. Dia merasa di sini ada sebuah kesalahan di sini. Itu bukan dia tidak menyadari ya. Dia tahu, dia paham ya, hanya saja memang dia sulit untuk mengendalikan ya. Dan di kartu keempat ada the Hangman ya. Dia merasa ada ganjalan ya dari kondisi ini ya. Sebenarnya mungkin dia merasa ada sebuah kesalahan yang harusnya dia bisa perbaiki dengan sikapnya ya. Dia tahu sebenarnya harus melakukan apa, tetapi memang sepertinya ini adalah hal yang belum bisa dia lakukan ya. Jadi ini masih menjadi ganjalan dan membuat hidupnya nggak tenang sebenarnya.
Di kartu kelima ada Princess of Swords ya. Ini bisa kalau dikorelasikan dengan energimu, dia masih kepo dengan dirimu atau dia masih ingin tahu ya tentang dirimu. Ya seperti mengamati dirimu ya, atau bahkan mungkin mencari informasi tentang dirimu juga bisa ya. Jadi jika ada kabar tentang dirimu, dia masih tertarik untuk mendengar ya. Jadi kalau dilihat di energi kartu keempat, dirimu masih orang yang menarik ya di mata dia sebenarnya ya. Terlepas dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya saat ini. Ini energi di kartu baris pertama begitu berat ya. Ketertarikan seksual yang sulit untuk dia kendalikan ya. Three of Cups ya, lalu ada the Moon, Six of Cups, the Emperor, Three of Pentacles ya. Ada potensi tentang hadirnya cinta segitiga di sini ya, di antara dirimu dengan dia. Ya tidak heran kalau dikorelasikan dengan energi di baris pertama ya, karena memang dia memiliki permasalahan di dalam kondisi tersebut, di mana dia sulit mengendalikan hatinya, pikirannya, ya perasaannya, ya kekagumannya dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu adalah hal yang harusnya dia sikapi dengan bijak ya. Pada saat dia melihat yang lebih dari pasangannya ya. Di kartu ke-7 ada the Moon ya. Ini bisa saja kalian berdua saat ini sedang tidak berkomunikasi atau adanya ketidakjelasan ya di dalam hubungan kalian berdua ya. Di sini dia sepertinya merasa ketidaknyamanan itu dan membuat dia merasa di kartu ke-7 ini ya, adanya hal yang membuat dia tidak bisa melakukan tindakan yang jelas ya. Jadi dia sendiri juga tidak bisa bersikap jelas terhadap hubungan ini, hubungan dengan dirimu ya. Kalaupun ada masalah, dia sepertinya belum bisa menyelesaikan karena dia tidak bisa mengambil langkah yang tepat atau dia tidak bisa mengambil langkah yang jelas ya di sini ya. Oke, di kartu ke-8 ada Six of Cups ya. Kalau ditanya apakah dia kangen dirimu atau tidak, ya dia kangen dengan dirimu. Ada kerinduan ya tentang sesuatu hal yang ada di dalam dirimu. Mungkin dirimu adalah orang yang baik, orang yang tulus ya dengan dia. Jadi di sini pun dia juga merasakan ya kebaikanmu, ketulusanmu. Dia sadar bahwa dirimu adalah orang yang dia rindukan ya, orang yang membuat dia nyaman. Dan di kartu ke-9 ada the Emperor ya. Di kartu ke-9 terlihat dia seperti seseorang yang mungkin di mata orang lain ya, dia adalah orang yang disegani ya. Ada beberapa di antaranya yang mengakui ya bahwa dia adalah orang yang bisa mengendalikan ya situasi di sekitarnya dengan baik ya. Jadi terlihat kondusif ya. Oke. Dan di kartu ke-10 sepertinya dia juga beruntung ya, karena dia memiliki orang-orang ya di sekitarnya dia yang selalu membuat dia merasa dihargai ya, merasa dibutuhkan ya. Mungkin teman-temannya ini ya adalah orang yang membuat dia semakin percaya diri juga bisa ya. Walaupun terkadang mereka juga mengingatkan ya kepada dia tentang hal-hal yang seharusnya dia sikapi dengan baik ya. Jadi ini adalah teman-teman yang baik ya di kartu ke-10 ya. Orang-orang yang bisa mendukung dia, memberikan advice, memberikan arahan yang positif ya sebenarnya ya. Cuma dia kadang-kadang memang gak mau mendengar ya. Dia lebih mendengarkan apa yang
menjadi keinginan hatinya atau apa yang menurutnya itu adalah hal yang terbaik untuk dirinya. Oke. Mungkin teman-temannya ini juga sesekali menyampaikan kepada dia bahwa dirimu adalah orang yang sebenarnya tepat untuk dia, ya mungkin begitu ya. Karena kalau dilihat energinya di sini ada Six of Cups ya. Bisa saja dia merindukan dirimu karena dia juga merasakan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya tentang dirimu itu betul ya. Seven of Swords ya di sini. Dia paham ya apa yang menjadi permasalahan di dalam hidupnya. Ya, mungkin permasalahannya di mana dia sulit untuk mengendalikan ketertarikannya secara seksual atau secara visual kepada lawan jenis ya. Dia ingin bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kondisi itu ya. Mungkin dia ingin pelan-pelan ya bisa bersikap dengan bijak terhadap apa yang dia kagumi dari orang lain atau lawan jenis ya. Agar dia tidak terlalu mengikuti apa yang menjadi kata hatinya yang dia sadar bahwa terkadang dia merasa seperti terjerumus ya di situ ya. Dia ingin segala sesuatunya itu menjadi lebih baik. Ya, dia tahu itu. Hanya saja memang dia sedang berusaha untuk menyelesaikan, berusaha untuk sembuh jika memang dia merasa itu sebuah penyakit ya, penyakit mental ya. Oke. Saya berharap semoga apa yang menjadi niatnya ya itu dimudahkan dan kemudian dia berproses ke arah versi terbaiknya ya. Kita lihat energimu di sini. Kita cross check dengan energimu sendiri. Ada beberapa masukan untuk deck yang kedua atau bacaan tentang energimu ya. Ini dipersingkat atau ditiadakan ya. Bagi saya ini justru penting ya untuk cross check apakah ini betul energimu, apakah ini sesuai dengan apa yang dirimu rasakan di sini dengan seseorang yang sedang kita intip energinya ya. Jadi untuk yang tidak berkenan silahkan di skip deck yang kedua. Temperance ya, lalu ada Eight of Cups ya, Ten of Swords, lalu ada Page of Pentacles dan Six of Swords ya di sini ya. Oke, di kartu yang pertama, dirimu merasa mempunyai niat yang baik ya dengan dirinya di dalam hubungan ini ya. Jadi ketulusanmu ini membuat dia terhubung dengan dirimu. Jadi kalian masih seperti memiliki koneksi yang begitu kuat di sini ya. Kalau saya korelasikan dengan energinya tadi, di mana dia merindukan dirimu ya, bisa saja dari ketulusan yang dirimu berikan ya di dalam hubungan ini dan dia juga merasakan itu ya. Mungkin dia juga sudah membandingkan dirimu dengan yang lain ya, dengan yang sudah dia temui dan ternyata dirimu adalah satu-satunya yang begitu tulus ya dengan dia. Di kartu kedua ada Eight of Cups ya di sini. Ada perubahan besar di dalam dirimu. Mungkin dirimu berubah ya saat ini ya. Dari yang tulus, dari yang begitu peduli menjadi acuh tak acuh ya. Karena memang
Dirimu merasa tidak adanya penghargaan di dalam hubungan ini atau adanya kekecewaan yang begitu besar ya, yang membuat dirimu berpikir berbeda pada akhirnya. Dan di kartu ketiga ada Ten of Swords di sini. Di kartu ketiga, dirimu ingin menyerah ya. Banyak usaha yang sudah dirimu lakukan tapi tidak ada penghargaan, atau bahkan di sini dirimu merasa lelah karena sudah mencoba ya banyak cara agar dia ngerti tapi ternyata dia nggak paham juga. Menurutmu mungkin begitu ya. Dan di kartu keempat ada Page of Pentacles ya. Ini bisa dirimu yang merasa bahwa di dalam hubungan ini dirimu banyak berkorban secara finansial ya. Dan dirimu merasa sebagai pihak yang dirugikan ya. Oke. Di kartu ke-5 ya ada Six of Swords di sini. Di kartu ke-5 dirimu ingin menatap lurus ke depan ya, tidak ingin menoleh lagi ke belakang ya. Ini juga bisa diartikan mungkin dirimu ingin mengejar ketinggalanmu, atau saat ini dirimu ingin fokus ya dengan segala sesuatu hal yang menurutmu itu prioritas penting di dalam hidupmu. Mungkin sebelum-sebelumnya dirimu tidak bisa fokus bekerja, banyak kesempatan-kesempatan yang sudah terlewatkan ya. Dan dirimu merasa rugi karena sudah tidak menggunakan waktumu dengan baik ya. Oleh karena itu di sini seperti ingin membentengi dirimu ya dengan tembok yang tinggi ya, agar dirimu tidak melihat atau menoleh lagi ke belakang ya. Oke. Kita lihat deck yang kedua. Five of Swords, lalu ada Four of Cups ya. Nine of Swords, lalu ada Three of Swords dan Queen of Wands ya. Five of Swords, ada kegalauan di dalam hatimu ya. Ini bisa perang batin ya. Perang batin karena mungkin dirimu merasa masih menyayangi dia ya, walaupun dia adalah orang yang menurutmu sudah membuat dirimu kehilangan banyak kesempatan, kehilangan banyak waktu ya. Oke. Ini juga bisa diartikan mungkin ada ganjalan di dalam hatimu ya. Dimana di situ ada tanggung jawabnya yang belum terselesaikan dengan baik juga bisa ya. Dan di kartu ketujuh ada Four of Cups. Dirimu bosan ya dengan kondisi ini. Dirimu ingin kondisi yang lebih baik lagi ya. Dirimu ingin berlalu ya dari hubungan ini ya, kalau saya simpulkan, karena di kartu ke-5 ada Six of Swords ya, dan di kartu ke-7 kejenuhanmu ya karena dia seperti tidak peduli ya. Di sini di dalam hubungan ini dirimu seperti seseorang yang banyak berharap ya, tetapi harapanmu itu banyak dikecewakan ya. Oke. Di kartu ke-8 ada Nine of Swords ya. Penyesalanmu ya di sini ya. Penyesalanmu tentang banyak hal. Ya, mungkin kesempatan yang sudah hilang ya karena dirimu terlalu fokus dengan dia ya. Atau dirimu merasa di dalam hubungan ini hanya membuat dirimu rugi waktu atau hanya sakit hati yang didapat ya, karena di kartu ke-9 ada Three of Swords ya. Dirimu kecewa di level terendah ya. Dirimu begitu kecewa dengan dia ya di sini ya. Dan di kartu ke-9 terlihat dirimu sepertinya sudah nggak bisa memberikan toleransi kepada dia ya, karena Five of Swords, lalu ada Nine of Swords dan Three of Swords ya di sini ya. Bahkan di kartu ketiga ada Ten of Swords, di mana di sini jelas sekali dirimu menganggap dia itu adalah orang yang
mengecewakan ya. Kalaupun dirimu pernah memberikan ketulusan tetapi ketulusanmu tidak dihargai, yang pada akhirnya dirimu seperti ingin pergi dan menutup rapat-rapat pintu kesempatan untuk dia datang lagi. Di kartu ke-10 ada Queen of Wands ya. Walaupun dirimu juga mengakui bahwa dia adalah orang yang pernah membuat dirimu jatuh cinta ya. Ini sepertinya dirimu masih memiliki kesan ya. Kesan kepada dia dengan satu kelebihan dia. Dirimu mengakui itu. Walaupun kalau untuk kembali sepertinya dirimu gak mau ya. Tapi kamu masih suka senyum-senyum kalau mengingat hal yang pernah dirimu sebut sebagai kebahagiaan di sini. Oke. Ya, kebahagiaanmu di dalam hubungan ini ada dan dirimu mengakui, tetapi kalau dilihat persentasenya lebih banyak kecewanya ya. Sehingga membuat dirimu seperti sudah menyerah, angkat tangan di sini. Kita lihat satu kartu lagi. Judge ya, di sini di dalam hubungan ini dirimu banyak belajar ya, dan dirimu seperti berpikir bahwa ada kesalahanmu di sini ya. Ini bisa kesalahanmu karena dirimu menerima dia, karena dirimu berada di dalam hubungan yang salah ya. Dirimu tidak ingin mengulang kesalahan itu lagi ya. Jadi kedepannya dirimu menjadikan ini sebagai pembelajaran ya. Sepertinya dirimu betul-betul menganggap ini sudah selesai ya. Dirimu tidak mau lagi memberikan dia kesempatan kedua. Ini bisa saja karena dirimu marah banget ya, karena dia sudah mengecewakan dirimu dan dirimu merasa tidak dihargai di sini. Kalau ditanya apakah dirimu masih mencintai dia, ya masih ada perasaan cintamu di sini walaupun tidak dominan ya. Sudah jauh berubah perasaan itu ya. Kalaupun ada ya tinggal tersisa sekian persen ya. Oke. Di kartu terakhir terlihat dirimu ingin mengubur dalam-dalam, dirimu ingin membuka lembaran baru, ingin membuat ini sebagai sebuah pembelajaran yang dia hanya ada di masa lalu. Dirimu tidak ingin menoleh lagi ke belakang. Oke. Saya berharap semoga apa yang ada di dalam hubungan ini ya membuat dirimu semakin bijak ya, semakin matang secara emosional. Oke. Kita lihat deck yang ketiga. Deck yang ketiga, kita lihat bagaimana gambaran dari hubungan ini. Page of Swords ya, lalu ada The Tower, lalu ada Four of Swords dan Judgment, lalu ada Six of Cups ya. Page of Swords ya, masih begitu tertarik untuk mengetahui kabar dari masing-masing ya. Ini bisa dia yang masih begitu penasaran ya dengan dirimu saat ini ya, siapa yang ada di dekat dirimu ya. Bagaimana rutinitasmu saat ini ya. Dan di kartu kedua ya ada The Tower ya di sini ya.
Sebenarnya kondisi di antara kalian ini sudah sulit untuk diperbaiki ya, karena dirimu juga tadi sudah sedemikian marahnya kepada dia dan tidak ingin memberikan kesempatan kedua ya. Mungkin jika emosimu reda ya, kita lihat nanti bagaimana update energimu ya, mungkin akan berbeda lagi ataukah masih sama ya. Betul-betul tidak ingin memberikan dia kesempatan lagi. Oke. Dan di kartu pertama ini, Page of Swords ya, untuk versi dirimu sepertinya juga terkadang masih ingin melihat kabarnya. Kira-kira kabar apa yang dirimu nantikan dari dirinya ya? Dirimu juga penasaran dengan kabarnya ya. Hanya saja berbeda dengan dia. Rasa penasarannya itu beda. Kalau dia ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ingin tahu bagaimana dirimu saat ini ya. Dengan siapa dan aktivitasmu, rutinitasmu itu seperti apa ya, itu masih merupakan ketertarikan besar ya di mata dia ya. Dan di kartu ketiga ya, ada Four of Swords di sini. Pada akhirnya kondisi yang sudah sulit untuk diperbaiki ini ya, menjadi hal yang tidak diperdulikan ya oleh dirimu ataupun dirinya ya. Mungkin dari dirimu merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan atau diperbaiki ya. Dirimu sudah betul-betul ingin membuang dia dari kehidupanmu. Sedangkan dia berpikir bahwa sudah terlanjur terjadi ya. Jadi yang sudah terjadi ya sudah, bagaimana ke depannya? Dia sendiri juga menyerahkan semuanya kepada jalannya takdir ya di sini ya. Dan di kartu keempat ada Judgment. Ini adalah kesadaran ya. Untuk versi dirimu mungkin kesadarannya adalah tentang bagaimana ya pelajarannya di dalam hubungan ini. Semuanya sudah selesai ya. Dirimu tidak ingin lagi menoleh ke belakang ya. Diambil pembelajaran sebagai oleh-oleh dari hubungan ini ya. Dan untuk dia merasa bahwa dirimu adalah orang yang ternyata dia butuhkan ya. Ada banyak hal yang membuat dia sadar bahwa di dalam hubungan ini dirimu adalah seseorang yang berharga ya. Dan di kartu keempat ini juga bisa dikatakan sebagai adanya rahasia yang terbongkar atau fakta yang terkuak yang pada akhirnya merubah cara pandang ya, baik dirimu ataupun dirinya. Di kartu kelima ada Six of Cups ya di sini ya. Bisa kalian saling merindukan ya, terutama dia yang akan kangen dirimu di sini. Karena dia memiliki kesan positif ya terhadap dirimu. Kalau dirimu ya ada kemungkinan juga suatu saat kangen dia ya. Walaupun dia adalah orang yang menjengkelkan ya di matamu ya. Kita lihat di baris kedua. Page of Wands ya, lalu ada the Moon ya, Three of Wands, Four of Cups dan the Hermit. Di kartu ke-6 ada Page of Wands ya. Ada yang ingin berkabar ya, dia sepertinya ingin berkabar dengan dirimu ya, ingin tahu bagaimana kabarmu saat ini, ingin menyapa ya. Hanya saja di sini kalau dilihat kartu berikutnya ada the Moon ya di sini, adanya ketidakpastian yang ada di dalam hubungan ini. Mungkin dia ya keinginan itu besar, tapi karena dia merasa ada kesalahan yang besar juga dengan dirimu, jadi perasaan bersalahnya dan keinginannya sama besarnya, maka dia sepertinya ya ragu-ragu mungkin ya. Kalau untuk dirimu sepertinya ingin memberikan kabar yang bahagia untuk dia bahwa dirimu sudah move on ya, mungkin seperti itu ya, atau dirimu sudah tidak menginginkan hubungan ini lagi. Itu mungkin kabar yang ingin dirimu sampaikan kepada dia ya, karena di sini sepertinya dirimu ingin mengatakan sesuatu hal yang dirimu tidak memiliki beban pada saat mengatakan hal itu. Oke.
Di kartu ke-8 ada Three of Wands ya. Ini bisa saling menunggu ya. Dirimu juga sepertinya menantikan ya. Kira-kira dia mau ngapain atau apa yang akan terjadi di dalam hidupnya, atau apakah dia akan memiliki niat untuk memperbaiki ya, atau untuk mungkin menyampaikan ya kata maaf, atau bahkan beritikat baik ya untuk bagaimana hubungan ini agar tidak ada hal yang buruk ya di akhir hubungan ini ya, ataupun mungkin dirimu menantikan itikat baik dari dirinya, istilahnya begitu. Terlepas dari apapun yang akan dia lakukan ya, dan untuk dia sepertinya menunggu waktu yang tepat untuk dia melakukan apa yang dia inginkan, tapi waktu itu tidak kunjung datang ya, karena kalau dilihat di kartu berikutnya Four of Cups ya, ini sampai pada akhirnya antara dirimu ataupun dirinya jadi bosan ya. Bosan dengan kondisi yang tidak jauh beda ya. Tidak ada perkembangan signifikan. Dan di kartu ke-10 ya ada The Hermit ya, di mana di sini baik dirimu ataupun dirinya ya sepertinya sama-sama menarik diri ya. Menarik diri dan mendekatkan diri kepada sang pemilik semesta ya. Jadi dia juga ingin memiliki kehidupan atau sikap ataupun habit yang lebih baik lagi, dan dirimu mendekatkan diri kepada sang pencipta ya, agar tidak melakukan atau tidak mengambil keputusan yang salah ya, yang membuat dirimu berada di dalam kondisi yang tidak diharapkan ya. Jadi seperti memohon perlindungannya, banyak belajar, banyak membaca mungkin buku-buku petunjuk keagamaan ya, atau ayat-ayat suci ya. Oke. Yang terlihat di sini ya, masing-masing sepertinya berprogres ya ke arah versi terbaik dari masing-masing, baik dirimu ataupun dirinya. Satu kartu lagi. The Hangman ya. Ada ganjalan ya di dalam hati masing-masing dan merasa bahwa sebenarnya hubungan ini belum selesai ya. Masih ada hal yang seharusnya diselesaikan dengan baik, dengan penuh pertanggungjawaban ya. Oke. Terkadang ya penyelesaian ya sebagai bentuk tanggung jawab ya. Jika memang belum bisa diselesaikan untuk saling bertemu ya dan berbicara dari hati ke hati ya, sebaiknya jika memang kondisi tersebut tidak kunjung datang, diikhlaskan ya, dianggap selesai, dimaafkan ya, dan semoga dengan berjalannya waktu segala sesuatu hal yang belum terselesaikan dengan baik bisa betul-betul diikhlaskan dan masing-masing berproses menuju versi terbaik dari masing-masing dan bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masing-masing. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.